Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anada Nasyaya, SIP MSI. Saya adalah dosen jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Saat ini saya akan membagikan video terkait pernyataan dari dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2024. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar wajib dengan bobot 3 SKS di jurusan Administrasi Publik. Dan deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang teori sistem ekonomi Indonesia dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia mengulas tentang histori perkembangan sistem perekonomian dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui mata kuliah ini, peserta didik diharapkan mampu memahami sistem ekonomi Indonesia secara historikal dan mengasah pemikiran kritis peserta didik dalam memahami kondisi ekonomi Indonesia sehingga dapat menganalisis dan membuat kerangka kebijakan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem ekonomi, mampu memahami landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia, mampu memahami perencanaan pembangunan ekonomi, mahasiswa juga mampu memahami pembangunan ekonomi daerah, mampu menjelaskan perubahan struktur ekonomi Indonesia, mampu memahami tahap-tahap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan juga mampu memahami kebijakan ekonomi di Indonesia. Lalu proses pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini melakukan pendekatan pembelajaran menggunakan DIA, yaitu Delivery, kemudian Interaction and Assessment. Delivery di sini adalah pendidik melakukan tatap muka bersama dengan peserta didik, kemudian juga menjelaskan materi-materi yang ada di dalam modul, kemudian di dalam buku-buku pembelajaran, jurnal-jurnal, study case, melalui case-case yang ada, kemudian didiskusikan. Setelah disampaikan, maka didiskusikan di dalam kelas dengan diskusi tanya jawab, dengan membuat kelompok sesuai dengan study case, kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia. Baru di akhir maka akan ada assessment dalam hampir setiap pertemuannya. Ada juga akan ada study case sehubungan dengan case-case yang berhubungan dengan pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi di Indonesia dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia. Lalu cakupan pembahasan dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia ini yaitu ada definisi dan komponen sistem ekonomi, sejarah perekonomian di Indonesia, landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia, tata kerja sistem ekonomi Indonesia, perubahan struktur ekonomi di Indonesia, sistem keuangan dan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi daerah, sinergi pembangunan pertanian, industri dan perdagangan, perekonomian Indonesia di era globalisasi, kemudian juga ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19, model kewirausahaan di Indonesia dan juga kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan referensi dalam pembelajaran sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Dan berikut sistem penilaiannya. Dan berikut kegiatan micro teaching saya pada saat di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan siang semua belum? Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14 mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Di pertemuan ke-14 ini, minggu lalu kita sudah membahas tentang kewirausahaan ya, wirausahaan ekonomi, bagaimana sih wirausahaan ekonomi di Indonesia ini. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, mari kita sama-sama mereview dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Siapa Kak? Dipersilakan siapa yang akan mereview mata kuliah kita di pertemuan 13 kemarin. Disilakan, ayo siapa? Silakan Elvia. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi pertemuan 13 kemarin kita membahas mengenai model Asia
ekonominya dibutuhkan sebuah kebijakan yang sangat kompleks dan menyesuaikan dengan budaya dan kultural Indonesia. Nah, kemarin juga kita membahas mengenai sejarahnya terlebih dahulu, mulai dari tahun sebelum era reformasi sampai sekarang ini, di mana kemarin kita membahas bagaimana sebuah kebijakan yang efektif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sebuah stabilitasan ekonomi di Indonesia dengan menerapkan salah satunya yaitu kebijakan publik kewirausahaan, di mana kebijakan ini menerapkan sebuah ekonomi kreatif bagi masyarakatnya, terutama pemberdayaan UMKM di Indonesia gitu. Dan tak lain itu juga, kebijakan ini juga memiliki kolaborasi dengan perusahaan dan pemerintah. Jadi di sini ada kesinambungan antara perusahaan swasta dengan pemerintah. Baik, itu saja. Baik, lanjut, boleh sekalian. Saya izin menambahkan di minggu kemarin juga kita memahami tentang aneka etnis, di mana setiap etnis ini tuh yang bisa kita pahami tuh memiliki watak berbeda-beda. Mungkin orang Jawa, orang Tionghoa, atau orang Arab dalam berwirausaha itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita bisa lihat bahwasanya orang Tionghoa ataupun orang-orang Padang itu bisa menjelajah atau merantau. Ada yang orang Padang ke Jawa, ada orang Padang ke Kalimantan. Demikian pun dengan orang-orang Tionghoa yang sebenarnya bukan sekedar nasional lagi, tapi sudah ke internasional. Dari sinilah mereka berwirausaha ataupun berdagang, dan dari budaya berdagang mereka, jiwa-jiwa berwirausaha mereka itu bisa kita ambil gitu, dan kita terapkan ke masyarakat pribumi atau masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, kewirausahaan. Mata kuliah sistem ekonomi Indonesia kita akan melihat ya, seperti saya katakan sering sekali saya katakan bahwa dalam melakukan apapun di Indonesia ini gitu ya, apalagi kalau bidang ekonomi itu tidak akan jalan tanpa adanya kebijakan. Nah, minggu lalu kita membahas tentang kebijakan tentang kewirausahaan gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif, kebijakan ekonomi kreatif atau kuliah kreatif ekonomi policy Indonesia. Apa sih kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait ekonomi kreatif? Sebelum kita masuk ke mata kuliah ini, saya mau nanya dulu sebenarnya nih ya, para orang tuh kadang-kadang ketika ingin melakukan sesuatu tuh dapetnya dari mana tuh? Apa tuh yang menginspirasi? Bahwa ada ide kreatif yang bisa dilakukan untuk bisa berwirausaha. Tujuan berwirausaha tadi udah jelas ya, kebijakan dari pemerintah juga udah banyak sekali memberikan kebijakan-kebijakan gitu, kayak usaha rakyat, kemudian juga bantuan-bantuan lainnya juga dalam transportasi. Kalau di desa tuh ada BUMDes gitu kan ya. Sudah banyak sekali itu diberikan kepada masyarakat yang berwirausaha. Nah, untuk bisa berwirausaha tentu ada ide-ide kreatif. Nah, hari ini yang akan kita pelajari sama-sama teman-teman dengan tema kreatif ekonomi policy di Indonesia. Jadi kebijakan ekonomi kreatif di Indonesia, gitu ya. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini materinya akan menguraikan gambaran ekonomi kreatif yang tentu saja teman-teman tuh sebagai generasi Z gitu ya, sebenarnya ide-ide kreatifnya tuh pasti sangat banyak sekali gitu. Nah, pengertian ekonomi kreatif, kemudian bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, lalu sektor apa aja ekonomi kreatif itu, sama kebijakan-kebijakan apa saja yang diberikan oleh pemerintah di dalam ekonomi kreatif. Dan capaian pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang gambaran umum pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, bagaimana peran ekonomi kreatif dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, kemudian jenis-jenis subsektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Indonesia, hingga memiliki pangsa pasar sampai ke mancanegara, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif ini. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman tentang ekonomi kreatif? Sebuah kita mau melakukan kewirausahaan berdasarkan ide-ide kreatif kita. Jadi apapun segala potensi yang kita miliki itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat dimanfaatkan untuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, termasuknya dalam hal kewirausahaan yang sekarang kita kenal sekarang ini. Jadi ekonomi kreatif ini memastikan bahwasanya segala potensi yang ada di dalam diri kita dapat kita maksimalkan sebaik mungkin. Baik itu dalam bentuk ide pun udah kreatif gitu ya. Ide aja udah ada lagi yang mau ngomong ekonomi kreatif apa? Boleh. Kalau menurut saya ekonomi kreatif itu emang juga kreatif, artinya kita tuh memberdayakan apa yang ada di sekitar kita. Karena ekonomi kreatif bukan seperti ekonomi kebanyakan, karena ekonomi kreatif adalah ekonomi yang muncul di era sekarang. Karena semakin berkembangnya zaman, kita harus mengikuti juga agar ekonomi itu berkembang
dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif sudah dapat dikatakan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dan dapat memperoleh penghasilan yang cukup. Manfaatnya, tentu manfaatnya semuanya jelas banyak sih. Kalau ngomong pasti berupa lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Minimal untuk kita sendiri, kita nih yang lagi butuh pemasukan tambahan gitu kan ya, dengan ide kreatif, dengan mencoba untuk mengimplementasikan kreativitas kita, paling tidak kita menambah pemasukan untuk diri kita, apalagi kalau sudah mulai besar gitu ya. UMKM kan juga dari diri sendiri, keluarga, kemudian juga keluarga sekitar, kemudian juga bisa sampai ke besar gitu ya. Mengurangi pertumbuhan angka pengangguran, ya namanya dia nambah pekerjaan, tentu dia mengurangi angka pertumbuhan pengangguran. Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Sadar nggak sih bahwa hal ini nular gitu loh teman-teman? Nular nggak sih ide-ide kreatif? Kita melihat teman-teman kita, kok kayaknya dulu banyak dari konten. Kepikiran kayak aku pengen juga jadi konten kreator gitu ya. Kok kayaknya dia habis ini langsung bisa beli gadget mahal dari dia jualan makanan ini. Jadi kayak menumbuhkan daya saing yang semakin ini. Nah semakin banyak itu ya, semakin banyak keinginan itu jadi kayak semakin kita tuh termotivasi untuk punya ini. Jadi perekonomian kan semakin banyak, semakin bangkit gitu kan ya. Kebijakan ekonomi kreatif. Jadi apa saja kebijakan ekonomi kreatif dari pemerintah? Tentu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Lalu turunan dari undang-undang itu ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 2019 tentang ekonomi kreatif. Ini baru sih. Pemerintah mengatur beberapa ketentuan terkait implementasi ekonomi kreatif. Jadi apa aja yang diatur oleh pemerintah yang diatur dalam mengimplementasikan undang-undang ini melalui peraturan pemerintah, melalui PP. Yang pertama adalah pembiayaan ekonomi kreatif. Nah, di dalam peraturan pemerintah itu, teman-teman, jadi di situ diatur ya bahwa pembiayaan ekonomi kreatif itu bisa diberikan baik itu melalui APBN, melalui APBD, atau bantuan dari pihak ketiga. Sebenarnya kita udah bahas ya kayak minggu lalu tuh ya tentang kewirausahaan. Kemudian fasilitas pengembangan sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Nah ini mahal ya teman-teman ya. Infrastruktur ekonomi kreatif, paket lengkap sebenarnya teman-teman. Kalau kita ngomongin apa sih pengaruh ekonomi kreatif tadi ya? Apa sih pengaruh ekonomi kreatif dalam pertumbuhan ekonomi? Itu tentu sangat besar dan banyak sekali faktor-faktor yang mendukungnya. Mulai dari pajak tadi betul banget. Kemudian juga ya pasti angka pengangguran itu semakin rendah angka pengangguran di Indonesia, maka kemiskinan juga akan semakin rendah. Dengan rendahnya kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Jadi banyak ya paket lengkap lah istilahnya pengangguran jadi sedikit, kemudian juga lapangan pekerjaan bertambah, terus perputaran uang juga akan semakin banyak gitu ya dari sebuah ekonomi kreatif ini. Apa saja sektor ekonomi kreatif? Apa aja dari teman-teman? Kuliner, pariwisata, e-commerce, apa lagi? Jasa, teknologi, pendidikan, betul, ada ruang guru kesehatan, ada halodoc, benar, banyak sekali. Tapi berdasarkan data dari Menteri Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nomor 1 angka tertinggi ada di kuliner. Nomor 1 kuliner ya tadi ya, kuliner tuh menjadi sektor yang paling penting karena kita nggak usah jauh-jauh lah, Sumatera Selatan aja terkenalnya sebagai kota kuliner kan ya. Pempek, orang-orang wisata ke Palembang tuh orang maunya wisata kuliner. Apalagi fashion. Ini ada yang fashion. Fashion tuh, Korea. Tren fashion tuh kan berubah gitu. Dia bilang berubah terus gitu kan ya. Selalu ada mode fashion baru gitu. Hal ini juga karena ide kreativitas, produktivitas dan kreativitas dari para desainer, dan yang membanggakan itu adalah banyak juga desainer lokal yang semakin banyak go internasional. Iya kan? Banyak banget.
Ini baju-baju model baru muncul, generasi muda kreatif antusias. Bahkan teman-teman yang masih muda-muda pun gitu kan ya, kalian jadi konten-konten kreator pakai padankan baju itu juga ternyata menghasilkan uang gitu. Jadi kayaknya semakin istilahnya itu semakin mudah nyari cuan gitu loh teman-teman dengan kondisi saat ini. Jadi alangkah sangat sayangnya kalau tidak mengambil kesempatan ini. Kalau tidak mengambil kesempatan itu, ketika ada kesempatan, ada ide-ide kreatif, tolong segera diimplementasikan teman-teman. Musik. Kenapa musik? Karena media hiburan, selain butuh makanan terus baju, pasti apa sih yang bikin gabut gitu kan, media hiburan, musik gitu. Musisi di Indonesia juga udah luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nih salah satu subsektor Cover lagu. asli bener cover lagu gitu ya, padahal sebenarnya lagunya itu aja, tapi dia bedain aransemennya, bedain nada-nadanya dikit gitu kan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah pembajakan. Banyak pembajakan tentu perlu ya peran dari pemerintah ya. Kemenparekraf juga sudah menyediakan fasilitas untuk para pelaku industri. Beberapa fasilitasnya tadi yang dalam aturan tadi PP tadi ya, antara lain adalah HKI, perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga mengurangi resiko pembajakan. Apa nih, film animasi dan juga video. TV. Iya. Film saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif ya. Siapa sih yang nggak mau nonton film, yang nggak nonton bioskop ya? Semuanya. Dan teman-teman kalau mengikuti ya, kalau saya kan maksudnya beda era ya. Kalau teman-teman yang mungkin masih dan zaman nonton tuh SMP, SD, udah ya, SD, SMP, SMA. Kalau saya dari zaman dulu terlihat sekali industri perfilman itu berubah luar biasa, teman-teman, kreativitasnya udah hampir menyaingi gitu kan ya. Ini juga kan karena nggak terlepas dari kayak kompor dari luar gitu loh. Kok Korea bagus, kok ini ya industrinya kok semakin bagus, Indonesia juga bisa. Nah itu kan menular ya, ternyata kreativitas itu kan menular dan memberikan iklim yang positif gitu. Iya, oh seni. Kria, kerajinan tangan. Kria tuh, wah kalau di luar negeri mahal teman-teman, di sini aja kayaknya sombong gitu kan ya. Apa sih? Oh iya apa sih? Dilihat dari materialnya, kria meliputi segala kerajinan. Mau dia kayu, logam, kulit, kaca, keramik, tekstil, semuanya. Arsitektur. Gambarnya teman-teman. Apalagi arsitektur lokal. Teman-teman kalau kalian jalan-jalan ke Eropa itu kan arsitekturnya Iya, bangunannya bagus-bagus kok. Apalagi yang kayak tinggi-tinggi bangunannya. iya, nah itu tuh ternyata itu juga sekarang tuh udah beda gitu loh teman-teman, kayak udah mau datang tuh pengen ke bangunan aslinya gitu kan. Kalau kalian ke Jogja kan pengennya iya ke ceramahnya, ke Rumah joglo. Iya, kalau kita ke Eropa juga kita nggak begitu pingin untuk ngeliat gedung-gedung modern dan lain-lain, tapi pasti ingin yang khas, estetis gitu kan ya. Desain interior, jasanya ya, jasa desain interior. Rumahnya, kalian sering lihat gak sih di TikTok atau di Instagram gitu, kayak rumahnya tuh kecil, biasa aja, Minimalis. iya kan, minimalis. Tapi kok enak ya, kok pengen ya menginspirasi ya itu desain interiornya. Tuh. Jadi jangan salah dulu nih ya, nanti gara-gara ini jadi mau game terus nih ya. Buat apa? Ini harus dikupas tuntas kayaknya nih. Industri dan ekosistem permainan game lokal memiliki potensi besar untuk berkontribusi. Bentar ya teman-teman. Kontribusi game untuk ekonomi kreatif 2017 adalah 1,93 dengan 44.733 jumlah tenaga kerja di sektor ini. Di tahun yang sama 51 pengembang game lokal baru yang dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Lalu aplikasi. Udah nggak usah di ini lagi ya, diraguin lagi ya kalau aplikasi itu kayaknya sekarang misalnya mau apa ada aplikasinya nggak, langsung gitu aja ya, udah kayak bener-bener
Jadi ada aplikasinya nggak? Mau ngurus A, ngurus B atau mau apa, ada aplikasinya aja nggak gitu kan? Ya udah jadi generasi aplikasi. Dan orang-orang tuh dengan semakin banyak aplikasi tuh kayak semakin kepikiran aja pengen punya aplikasi apa, pengen buat aplikasi apa. Makanya iklim kreatifnya tuh menular gitu kan ya. Ini ya, ini juga tadi menjawab pertanyaan ya. Nih, data BPS, kontribusi terbesar PDB ekonomi kreatif Indonesia adalah 41,4% dari kuliner cukup tinggi, kemudian dari fashion, kuliner dan kria. 3 sektor ini ternyata yang penyumbang ekspor Indonesia teratas. Yang pertama itu adalah fashion, kedua kria, lalu ketiga adalah kuliner. Sampai sini, ada yang mau didiskusiin dulu nggak? Kita diskusi dulu deh. Bu, gimana sih Bu peluang bisnis apalagi kita mahasiswa? Kan mahasiswa tuh ada program yang namanya P2MW gitu ya. Nah, itu apakah kita bisa juga Bu ikut kayak gitu, dan gimana sih Bu cara dapetin PMW gitu? Emang nanti si ini apa namanya matkulnya di semester ke depan, tapi selagi kita ada ide kan maksudnya nyiapin dulu terus kita ajuin, siapa tahu dapat ide-ide kreatif dan buat peluang untuk kita bisnis gitu. Iya, bener. Dan kalian tuh ini juga salah satu program misalnya dari pemerintah tuh yang memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang ingin berwirausaha istilahnya. Dibantulah, difasilitasi oleh jurusan dengan mata kuliah kewirausahaan. Saya kadang-kadang gak kepikiran gitu, malah makanya kita tuh kayak ada gabung dalam komunitas gitu loh, gabung dalam teman-teman yang memang suka gitu ya, suka terhadap ide-ide gitu, membaca, menulis itu kan mengasah ya, asah ide-ide itu diasah gitu. Nonton film, nonton dokumenter, baca buku, baca artikel, scroll media sosial, buku, baca referensi dari luar negeri. Nah itu tuh kayak dari situ semakin banyak pengetahuan teman-teman, semakin banyak pengetahuan apapun itu yang kalian dapatkan. Kalian kan administrasi publik nih, baca buku tentang filsafat, baca buku tentang sejarah, baca buku tentang ekonomi kayak ini. Itu jadi semakin nambah wawasan dan semakin banyak ide-ide gitu, kreativitas kalian gitu. Gantian ya nanya ya, ini evaluasi. Oke, dari tema kita tadi tentang ekonomi kreatif nih. Langsung ya. Apakah ini? Bagaimana caranya teman-teman itu mengeluarkan ide kreatif teman-teman dari sudut pandang mahasiswa? Baik, bagaimana cara mengembangkan ide kreatifan di mahasiswa? Saya sebagai mahasiswa sendiri, kita bisa memanfaatkan sosmed. Saat ini kan Gen Z itu lebih tersangkut pautnya dengan sosial media gitu. Bagaimana Gen Z selalu memanfaatkan sosial media untuk berbagai hal, contohnya kayak gaya hidup, fashion. Jika digabungin dengan pendidikan, bisa jadi kita buat kayak sebuah konten edukatif yang dimana kontennya ini kita lebih memuncakkan ke social brandingnya tadi. Kita membuat konten edukatif yang dimana dari bagusnya social branding yang kita bangun di sosial media, kita bisa membuat yang namanya social endorsement. Kita lihat di mana nih ada seorang mahasiswa konten kreator yang konten kreatornya tentang pendidikan. Ini kita sangat mengundang kayak influencer ataupun sponsor yang tertarik di bidang ekonomi kreatif, khususnya di konten kreator educational. Oke, setuju, bagus banget. Nah ini juga, jadi saya nambah referensi lagi nih teman-teman, bahwa ketika kita ingin punya ide kreatif tadi, kayak tadi baca buku, ketemu orang ngobrol banyak, ternyata kita juga harus melihat pasar. Ya, pasar itu ternyata sepenting itu karena kita harus menganalisis nih. Kita nggak mungkin boleh ya, misalnya kita memang pengen gitu ya, pengen mengembangkan sesuatu nih kayaknya bagus banget, ide brilian, tapi ternyata lingkungan kita nggak tertarik apa itu dan nggak paham, mungkin kita terlalu pintar gitu ya, dan kita nggak bisa untuk menyampaikannya gitu, nggak bisa untuk mengemasnya dengan menarik, ujungnya juga nggak laku. Nah ternyata ide itu
juga bukan cuma ide kita aja, tapi kita juga harus lihat nih apa sih masukan-masukan dari orang, apa sih yang orang-orang butuhkan, apa sih kira-kira yang memang menarik, orang-orang tertarik gitu. Karena itu udah luar biasa sih, udah lebih lagi tuh pemikirannya. Bukan hanya ide aja terus kita laksanakan, tetapi kita juga harus ada feedback nih dari orang, bukan ya? Harus ada feedback, kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Oke, teman-teman materinya sampai di sini. Tetapi kita ada sedikit evaluasi, teman-teman bisa buka quizzes. Boleh kita sama-sama untuk bisa mengerjakan. Teman-teman bisa join quizzes.com, kita sama-sama mengerjakan. Silakan dikerjakan 10 menit saja. Silakan teman-teman. 100. Oke, sudah semuanya teman-teman ya? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Sudah kan? Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan mata kuliah kita hari ini, kita ngomongin kebijakan ekonomi kreatif. Ketika pemerintah juga sudah memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakan, alangkah sayangnya kalau kita tidak memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kita implementasikan ide-ide kreatif kita dengan maksimal. Dengan berbagai macam subsektor ekonomi kreatif tadi yang sudah diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor tersebut tentu berkontribusi terhadap pertumbuhan, minimal untuk pertumbuhan kantong kita sendiri gitu kan ya. Yang nggak ada pun di situ pun teman-teman bisa mengeluarkan ide-ide kreatif lainnya. Disitulah, jadi mari kita support sama-sama, baik itu program pemerintah maupun program kita sendiri untuk sama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gitu. Oke, untuk pertemuan minggu depan, teman-teman saya ada sedikit tugas. Teman-teman bisa membaca kelanjutan dari ini, dari ekonomi kreatif kita ini tadi. Kan ini ada turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Ini adalah PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang implementasi ekonomi kreatif. Ini ada banyak nih, ada biaya ekonomi, fasilitas dan lain-lain. Nah, di situ teman-teman wajib membaca PP ini. Kemudian teman-teman wajib nih menjabarkan seperti apa sih pembiayaan ekonomi kreatif itu gitu. Yang pakai yang mana pakai APBN, yang mana pakai APBD. Tolong diresum itu gitu. Fasilitas pengembangan sistemnya itu bagaimana? Yang untuk HKI tadi, bagaimana sih pemerintah memfasilitasi HKI-nya? Infrastruktur ekonomi kreatif yang mana yang difasilitasi oleh pemerintah dan semuanya. Jadi teman-teman wajib membaca itu agar minggu depan teman-teman udah ngeresum dan bisa kita diskusikan. Oke? Oke. Baik. Terima kasih teman-teman semua atas perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.